Kita akan baca surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Surat Roma terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, prolog, kata pendahuluan. Roma 1 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan ada the foundation of a Christian doctrine, fondasi atau dasar ajaran Kristen. Landasan ajaran Kristen ada di dalam surat Roma. Maka kalau kita belum belajar surat Roma, kita belum memiliki landasan ajaran Kristen. Maka surat Roma boleh disebut suatu bagian wajib belajar bagi orang-orang percaya. Lalu ketiga, ada bagian The Christian Way of Life, pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 15 ayat 13. Sekali lagi saya katakan, bagian pertama prolog, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15. Bagian kedua, fondasi atau dasar ajaran Kristen, pasal 1 ayat 16 sampai dengan pasal 11 ayat 36. Bagian ketiga, The Christian Way of Life, cara hidup orang Kristen, pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 15 ayat 13. Semua surat Rasul Paulus mempunyai form seperti ini. Ada kata pendahuluan, ada ajaran, kemudian ada praktek hidup sesuai dengan ajaran. Lalu terakhir ada epilog, kata penutup. Kalau dalam surat Roma, bagian epilog adalah pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat terakhir, yaitu pasal 16 ayat 27. Saya akan membahas Roma 1 ayat 16 dan 17 dulu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 16 dan 17 ini merupakan tema Injil. Apa itu tema Injil? The righteousness of God revealed. Kebenaran Allah dinyatakan. Apa yang dikatakan dalam ayat 16 dan 17 adalah di dalam tema Injil nyata kebenaran Allah. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama adalah tentang anak Allah. Injil adalah tentang anak Allah. Surat Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sedangkan kalau di sini Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa dengan sambungnya dari ayat 14 dan 15 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku berhutang Injil untuk memberitakan Injil. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kata Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalimat ini dalam Authorized Version, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia tidak malu akan Injil Kristus. Yang disebut Injil Kristus adalah sama dengan Injil Allah dalam Roma 1 ayat 1. Mengapa Rasul Paulus tidak malu akan Injil Kristus? Karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani, soteria.
artinya pelepasan, pembebasan, keselamatan, pemeliharaan, kesembuhan, kesehatan. Jadi arti soteria, keselamatan, bukan hanya keselamatan jiwa, tetapi kesehatan tubuh juga. Dan juga dalam keadaan ada berkat, seperti dikatakan dalam suratan 3 Yohanes ayat 2. Jadi Injil Kristus, Injil salib adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. 1 Korintus 1 ayat 18. Kita mau baca 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib yaitu Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Yaitu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Pemberitaan itu artinya pemberitaan salib. Injil Kristus adalah kekuatan Allah, the power of God, untuk menyelamatkan. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yaitu di dalam Injil Kristus nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah, the righteousness of God, adalah cara Allah agar manusia berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Bagi manusia yang jatuh dosa dan memberontak kepada Allah, Allah membuat anak Allah mati di kayu salib dan dibangkitkan. Apa yang Allah sediakan bagi manusia yang jatuh dosa dan memberontak kepada Allah, yaitu kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Bagaimana kebenaran Allah diberikan kepada kita yang percaya berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus melalui iman, through faith. Kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kebenaran Allah diberikan kepada orang percaya berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus dan melalui iman. Artinya Allah memberikan kepada kita kebenaran Allah secara gratis atau kata lain oleh kasih karunia, God's gift, melalui iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman dalam Alkitab Inggris, New Revised Standard Version. The one who is righteous through faith will live. Orang yang dibenarkan melalui iman akan hidup. Orang yang dibenarkan melalui iman akan hidup, hidup kekal. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang yang dibenarkan melalui iman atau oleh karena iman akan mendapat hidup kekal. Dan orang yang dibenarkan karena iman harus hidup dengan iman yang berkelanjutan dan pergi dari iman ke iman saat terang diterima. Itu maksud Roma 1 ayat 17. Apa yang dimaksudkan dalam surat Roma 1 ayat 17 adalah orang benar, yaitu orang yang benar karena iman, harus hidup dengan iman yang berkelanjutan
dan pergi dari iman ke iman saat terang diterima. Walaupun sudah dibenarkan karena iman, harus hidup dengan iman terus-menerus. Dan bila orang yang dibenarkan karena iman hidup dengan iman terus-menerus, maka akan hidup kekal. Itu arti from faith to faith yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17 itu merupakan tema Injil, yaitu kebenaran Allah dinyatakan. Lalu ayat-ayat berikutnya sampai dengan Roma 3 ayat 20 itu adalah cerita tentang dosa dan ganjaran. Dan itu adalah kebutuhan universal didiagnosis. Lalu Roma 3 ayat 21 sampai dengan Roma 5 ayat 21 itu adalah kebutuhan universal dipenuhi. Jadi ada diagnosis, kemudian ada resep. Didiagnosa dulu, kemudian ada resep. Sekarang kita mau baca Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayat 32. Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kembali ke ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Murka Allah nyata
Atas apa? Terhadap apa? Kita berkata, atas semua kefasikan dan kelaliman manusia. Nyata dari surga. Nyata dari surga, dari Allah. Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Artinya, Allah berurusan atau ikut campur atas segala dosa dan kejahatan. Dosa terhadap Allah, kejahatan sesama manusia. Atas segala dosa dan kejahatan manusia, Allah ikut campur, berurusan. Bukan Allah mencuek. Jadi dosa itu pasti mendatangkan ganjaran. Ini sedang dalam ayat mulai ayat 18 itu. Kebutuhan universal didiagnosis. Karena Allah mendatangkan ganjaran. Didiagnosa manusia siapa? Dunia non-Yahudi. Surat Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 32. Didiagnosa dunia non-Yahudi. Paulus membuktikan kefasikan total dunia non-Yahudi dan murka Allah yang pantas dimurkainya. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat 8, Rasul Paulus membuktikan bahwa orang-orang Yahudi juga fasik, durhaka, dan pantas mendapat murka Allah. Lalu Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 20, Rasul Paulus merangkum kasus orang Yahudi dan bukan Yahudi pada seluruh dunia dengan membuktikan seluruh dunia bersalah, guilty, maka pantas mendapat murka Allah. Dengan 3 bagian kebutuhan universal didiagnosa. Yang pertama, dunia non-Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi. Kemudian baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Sebab murkalah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Kalau kefasikan artinya tidak ada penghormatan kepada Tuhan atau hal-hal suci. Intinya kepada Allah kalau kefasikan. Dengan kelaliman kepada sesama manusia. Semua kesalahan, amoralitas, kejahatan hati, dan kehidupan yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Manusia macam apa ya? Di sini dikatakan yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kata menindas bisa dengan kata menekan, suppress. Berarti yang menekan kebenaran. Jadi sebab murkalah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menekan kebenaran dengan kelaliman. Karena nanti ayat selanjutnya itu dalam ayat 19 dikatakan apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, yaitu pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, kebenaran ditekan. Bagaimana mereka menekan kebenaran, yaitu pengenalan Allah? Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka kebenaran itu, maka mereka bisa menekan. Karena sudah dinyatakan kepada mereka kebenaran itu. Itu ayat 19. Kemudian ayat 20 menjelaskan ayat 19. Bagaimana Allah menyatakan kepada mereka pengenalan akan Allah. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 20 ini menjelaskan ayat 19. Bagaimana Allah menyatakan kepada mereka
pengenalan akan Allah. Apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Ini dalam Authorized Version. Are clearly seen, being understood by the things that are made. Kalau diterjemahkan langsung, terlihat jelas, dipahami oleh hal-hal yang dibuat. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, terlihat jelas, dipahami oleh hal-hal yang dibuat. Semua hal yang tidak terlihat, bahkan kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dengan kata lain Godhead, terlihat jelas oleh hal-hal ciptaan yang terlihat. Semua yang tidak terlihat jelas dengan jalan melalui counterpart, pasangannya. Misalnya, kalau di surga ada Yerusalem, di bumi ini juga ada Yerusalem. Di surga ada Bukit Sion, di bumi juga ada Bukit Sion. Di surga ada bait suci, di bumi juga ada bait suci. Di surga ada kuda, di bumi juga ada kuda dengan ukurannya, penampilan luarnya, dan sifatnya yang sama. Bahkan Allah Bapa yang ada di surga mempunyai pasangan counterpart, yaitu manusia yang hidup di bumi. Manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Terlihat jelas, clearly seen. Maka tidak dapat berdalih. Bahasa Inggris inexcusable, without excuse. Mengenai hal yang mereka tidak mencari Allah, tidak dapat dimaafkan. Lalu ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekalipun mereka mengenal Allah, seperti sudah dikatakan dalam ayat 19 dan 20, Allah telah memperlihatkan dengan jelas pengenalan akan Allah melalui apa yang diciptakan oleh Allah. Melalui ciptaan Allah, Allah sudah menyatakan, memperlihatkan. Maka semua manusia mengenal Allah, mengenal kuasa Allah yang kekal. Melihat langit, alam semesta, melihat terdirinya tubuh manusia, kita tahu kuasa Allah dan tahu bahwa Allah hidup. Bukan kebetulan terjadi, bukan dengan sendirinya ada, pasti ada. Sang pencipta yang menciptakannya. Tapi manusia yang tahu, yang sudah dinyatakan pengenalan Allah, tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, artinya membuat Allah suatu misteri, lalu menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan katakan, aku penuh hikmat, tetapi menjadi bodoh. Itu ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 23 ini berbicara penyembahan berhala. Penyembahan berhala telah menjadi akar dari semua amoralitas keji dunia non-Yahudi. Alkitab berkata, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Inilah kematian yang kedua. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, ada 8 macam dosa yang menyebabkan orang dilemparkan ke dalam lautan api. Salah satu di antaranya adalah orang yang berbuat amoralitas seksual. Wahyu 21 ayat 8. Baca. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang penakut, takut membela Injil. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Orang-orang Sunda dalam New King James Version, seksual immoral, yang lakukan seksual tidak bermoral. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Kematian yang kedua. Ini merupakan akibat apostasi. Apostasi itu apa? Allah telah memperlihatkan pengenalan Allah yang membuat manusia mengenal Allah. Tetapi itu justru ditekan, bukannya dikembangkan. Pengenalan Allah bukannya dikembangkan, tetapi ditekan. Lalu menggantikan dengan penyembahan berhala. Tidak memuliakan Allah. Itu namanya apostasi. Dan bukan saja orang-orang Yahudi apostasi, murtad, tetapi orang-orang non-Yahudi juga melakukan kemurtadan. Kebenaran itu seharusnya manusia berusaha untuk mengembangkan, mau mengenal lebih lagi. Tetapi pengenalan Allah yang sudah ada di dalam dirinya justru ditekan, lalu gantikan dengan penyembahan berhala. Lalu ayat berikutnya saya lanjut dengan ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Alkitab menyebut berhala sebagai dusta. Kitab Yeremia pasal 10 ayat 14, pasal 13 ayat 25. Berhala itu sama dengan dusta. Lalu ayat 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Ini akibat apostasi, kemurtadan, apa yang terjadi? Allah menyerahkan untuk terjadi homoseksualitas atau lesbianisme. Allah menyerahkan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Di sini istri-istri mereka dalam Williams Translation females, perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Lesbian atau homoseksualitas. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan rahim mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dalam Williams Translation, males too have forsaken the natural functions of females. Artinya, laki-laki juga meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan-perempuan. Sodomi atau perjantanan
homoseksualitas. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Menerima dalam diri mereka. Orang-orang yang melakukan homoseksualitas, tubuh mereka hancur melalui penyakit seperti AIDS, bukan saja hanya jiwa. Setelah meninggal, seperti dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8, akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Dan Allah menyebut homoseksualitas sebagai suatu kekejian. Imamat 18 ayat 22 dan juga dalam Imamat 20 ayat 13. Kita baca aja Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Di antara umat Allah, kalau ada yang melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, maka Allah mengatakan mereka akan dihukum mati. Imamat 20 ayat 13 saja. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Lalu dalam ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dalam King James Version, kalau saya terjemahkan langsung, dan bahkan ketika mereka ini non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi, tidak ingin mempertahankan Tuhan dalam pengetahuan mereka, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Orang-orang non-Yahudi tidak ingin mempertahankan Tuhan dalam pengetahuan mereka. Tidak mau mengenal Allah. Dan mengenal Allah pun tidak mau mempertahankan dalam diri mereka. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Allah menyerahkan mereka kepada murka Allah dari surga. Maka murka Allah dari surga nyata atas dosa manusia. Dengan cara Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Kepada 3 hal Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka kepada pencemaran tubuh mereka. Sesuai dengan keinginan hati mereka akan kecemaran. Itu tadi ayat 24. Pertama, kepada pencemaran tubuh mereka. Dan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan yang ada dalam jiwa mereka. Jiwa mereka. Ayat 26. Dan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk yang ada dalam roh mereka. Roh mereka. Sehingga dunia non-Yahudi dikutuk oleh Allah. Dibuang oleh Allah. Maka tubuh, jiwa, dan roh dicemarkan oleh semua kejahatan dan amoralitas seksual. Ayat 29. Ada 23 macam dosa yang mengutuk jiwa mereka. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Kalau rupa-rupa kelaliman, dalam Authorized Version, ada tambahan fornication, yaitu persetubuhan di luar nikah. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Dan ada juga fornication, yaitu persetubuhan di luar nikah. Dan penuh dengan dengki.
dan lain-lain. Akibat kemurtadan, 23 macam dosa mengutuk jiwa manusia. Lalu ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Lalu ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Mereka adalah pengumpat, kemudian pemfitnah. Ada perbedaan antara pengumpat dan pemfitnah. Kalau pengumpat, secret backbiters, artinya menjelekin di belakang orang. Tidak terang-terangan. Kalau pemfitnah, disebut open slanders, artinya fitnah terbuka, terang-terangan. Dan pembenci Allah, ateis. Tidak taat kepada orang tua. Memberontak, rebellious kepada orang tua. Dan orang yang memberontak terhadap orang tua, biasa acuh tak acuh terhadap aturan dan ketertiban juga. Dan akhir dari kemurtadan, penghakiman Tuhan diketahui tetapi tidak ditakuti oleh orang-orang yang murtad. Itu akhir dari kemurtadan. Penghakiman Tuhan diketahui tetapi tidak ditakuti oleh orang-orang yang murtad. Itu ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tidak takut. Walaupun tahu hukuman Allah yang telah dinyatakan. Mereka telah mengetahui. Kami sendiri sudah saksikan di New York, Amerika. Orang-orang gay mempunyai hari kebanggaan. Proud Day, yaitu disebut hari gay. Mereka membanggakan kemurtadan mereka. Bukannya malu, tetapi justru membanggakan diri mereka. Dalam hal melakukan dosa homoseksual. Itu merupakan tahap terakhir dalam apostasi. Dan keadaan menjelang dijatuhkan hukuman Allah. Seperti Sodom dan Gomora dibinasakan oleh api dan belerang, yaitu api neraka. Demikian juga keadaan akhir zaman. Semua dosa seksual tidak bermoral dan kejahatan akan mendatangkan api neraka bagi orang yang murtad kalau tidak bertobat dan tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa, kami melihat dunia sekarang. Apa yang kitab suci berkata, yaitu kemurtadan yang besar-besaran terjadi. Atau menuju ke kemurtadan yang besar. Ada yang mengajak bahwa tanpa percaya kepada Yesus, manusia bisa diselamatkan. Dengan demikian, mengguncangkan atau meruntuhkan fondasi kekristenan. Akan tetapi Bapa, melalui ajaran dalam kitab surat Roma pasal 1, kami telah mengetahui bahwa murka Allah nyata dari surga atas semua kefasikan dan kelaliman manusia. Dunia non-Yahudi mengenal Allah dan mengenal kuasa Allah yang dahsyat. Karena Allah telah memperlihatkannya. Namun demikian, tetap melakukan penyembahan berhala.
Dan kami tahu bahwa kalau mereka tidak bertobat dan tidak percaya kepada Yesus, tidak akan dibenarkan. Artinya tidak akan diselamatkan. Tapi kami mau belajar dasar Kristen melalui surat Roma. Sehingga iman kami tidak ikut terhanyut oleh teologi atau ajaran teologi korporatif. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.